Bagaimana pada saat bicara, sudah di depan audiens, tiba-tiba seret, mau batuk, hidung gatel, mau bersin, sama kayaknya ada yang gak enak di badan, pingin digaruk. Panika! Wah, Panika! Panika! Paniklah, masam gas! kadang-kadang hal-hal seperti itu tidak bisa kita kendalikan. Karena muncul begitu saja. Lagi ngomong kok kayaknya mau batuk ya. Aduh, masa sih harus batuk di sini? Malu. Atau tiba-tiba lagi ngomong seru-seru, mulai ditanya jawab, lagi mendengar pertanyaan orang, hidungnya gatel, mau bersin. Aduh, gimana ya? Ini adalah faktor-faktor di luar faktor teknis yang kita rasakan dan mungkin kita alami pada saat menjadi public speaker. Mau nggak mau, itu adalah hal-hal yang alami dan umum terjadi. Saya pun merasakan demikian. Apalagi ketika dulu sering sekali membawakan acara TV, program TV di dalam studio. Studio itu kan dingin ya. Selain dingin dan juga tentunya ada debu dari sana sini. Untuk yang agak-agak alergi debu gitu kayak saya gitu, kalau gimana gitu. Jadinya mau bersin guys. Ketika lagi mendengarkan narasumber bicara, ini kita berusaha untuk menenangkan gitu, hidungnya diatur gimana. Kan nggak mungkin ya tiba-tiba bilang, sebentar pak, sebentar. Gimana? Kan nggak mungkin begitu kan. Jadinya kan pasti yang kita harus berusaha tenang. Nah, kuncinya biasanya kalau ada yang mengganggu secara fisik seperti itu, kalau bisa ditahan, tahan semaksimal mungkin. Cara nahannya gimana Mas Bram? Cara nahannya adalah dengan mengatur nafas. Karena nafas itu yang membawa kita untuk bisa lebih tenang, untuk bisa lebih yakin, dan juga posisi kita atau secara fisik kita merasa lebih nyaman. Breathing, pernafasan. Kalau tiba-tiba kita merasa mulai nggak nyaman di hidung, itu kan nggak ujuk-ujuk tiba-tiba terus pingin bersin ya, kecuali emang lagi flu gitu ya, atau lagi kurang enak badan, itu ya sulit diatur. Tapi kan kalau kita dalam kondisi normal, itu kan berasa dulu tuh mulai gatal-gatal, mulai nggak nyaman. Atur nafas, tarik nafas pelan-pelan, tahan, keluarkan, tarik nafas lagi, tahan, keluarkan. Dengan demikian, secara fisik kita akan merasa lebih rileks. Dan ketika fisik kita merasa lebih rileks, biasanya kita merasa lebih nyaman dan gatal-gatal di hidungnya tuh mulai berkurang, mulai hilang. Apalagi setelah kita berkonsentrasi terhadap yang lain. Misalnya tiba-tiba nanya. Ketika udah konsentrasi kita mengarah ke hal pertanyaan, itu yang gak enak-enak di badan tuh hilang. Begitupun kalau batuk, ya tiba-tiba mau serak nih, mau gimana nih gitu. Kan nggak mungkin juga, apalagi dalam kondisi seperti sekarang ya, pandemi ini, kalau tiba-tiba ketemu orang atau lagi di atas panggung, lagi syuting, lagi nge-MC, tiba-tiba gimana? Tuh, Anda yang melihat saya batuk-batuk secara virtual gini aja merasa nggak nyaman, apalagi langsung di studio. Jadi mau nggak mau kita harus menahan diri. Cara menahan batuk adalah lagi juga dengan hal yang sama, bernafas alias breathing. Tarik nafas dulu, tahan, keluarkan pelan-pelan. Kalau memang tidak siap, ya tidak siap dulu. Jadi jangan tiba-tiba dipaksakan ketika merasa kurang nyaman, terus ngomong, itu bisa benar-benar membuat kita akhirnya terbatuk-batuk. Jadi tahannya gimana? Misalnya, kita lagi bicara, mulai ngerasa batuk, kita diam dulu. Sehingga pada saat itu, sebentar saya coba ingat ya. Nah, proses sebentar saya ingat itu sebenarnya menenangkan diri supaya nggak keluar batuknya. Kalau dipaksa ngomong nanti keluar batuknya, ya. Atau berhenti untuk minum. Boleh. Kecuali memang lagi puasa gitu ya, itu nggak bisa diapain ya, nggak bisa berhenti juga. Tapi kalau kita lagi santai, lagi relax, lagi ngomong gitu, tiba-tiba, sehingga saya minum sebentar ya, agak serak, klik, taruh lagi, ngomong lagi. Boleh. Jadi kenyamanan fisik pada saat bicara itu penting guys. Jangan hanya berpikir bahwa penampilan kita itu yang penting ngomongnya suaranya terdengar keras, intonasinya ada, artikulasinya baik, kecepatan diatur, bicaranya berdiafragma, lalu juga ekspresi wajahnya kelihatan. Bukan cuma itu, tapi juga kenyamanan yang lain. Sama ada juga nih yang kadang-kadang suka mengganggu. Ketika bicara, nggak sengaja kayak air liur itu ngumpul di ujung-ujung mulut. Nah, ini saya dapat pertanyaan nih. Di salah satu seminar saya, training saya, ada yang nanya, Mas Bram, gimana caranya kalau tiba-tiba kita lagi bicara, terus
kayaknya kok banyak air liur ya di ujung-ujung bibir gini. Apakah kita jilat-jilatin? Bukan, bukan dijilat-jilatin, tapi memang kita bisa mengatur supaya tidak terlalu kelihatan. Kalau ngomongnya terlalu cepat, kadang-kadang itu terjadi, muncul ya air liur. Atau kalau kita bicara, ketika kita bicara dengan semangat, akhirnya tanpa sadar kita ngomong terus, karena nggak ada berhentinya, itu juga kadang-kadang suka muncul. Idealnya teman-teman, kalau ada kesempatan, ya dilap pakai tisu. It's okay kok kalau kita ngomongin bla 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 bla. Terusin lagi, asal nggak keseringan. Kalau keseringan ganggu. Nah, supaya nggak keseringan dan supaya hal itu tidak terjadi karena kurang nyaman dilihat oleh audiens, maka bicaranya diatur. Bahkan ketika kita bicara lebih tenang, lebih pelan, kita tuh punya kesempatan untuk menghilangkan itu. Nanti dia hilang sendiri, asal tidak terburu-buru, asal kita tidak panik. Nah, yang membuat badan kita atau fisik kita merasa kurang nyaman biasanya karena panik, sehingga kita merasa ada yang salah terus. Hidung gatel lah, badannya gatel, batuk-batuk, banyak dahak. Cobalah tenangkan diri. Salah satu kuncinya adalah mengenal materi. Semakin kita mengenal materi, semakin tenang kita, semakin nyaman kita bicara. Begitu juga dengan melakukan riset terhadap audiens. Semakin banyak kita mengenal karakter audiens, kita tahu kebutuhan mereka, kita tahu latar belakang mereka, akan semakin nyaman, fisik kita nyaman, dan akhirnya kita juga akan tampil lebih tenang. Tapi kalau memang ada beberapa hal yang sangat mengganggu dan harus kita atasi, ya atasi saja kalau bisa tidak terlihat. Contohnya adalah kalau gatal. Nah, ini suka terjadi nih. Kadang-kadang kita bicara di outdoor, lalu agak keringetan gitu ya, terus tiba-tiba perutnya gatal gitu. Kan nggak mungkin tiba-tiba yang ngomong terus, iya saya nih, gitu kan nggak enak kan. Jadi boleh sesekali sambil lewat. Jadi iya saya waktu itu 2 kali, srek 2 kali garuk gitu, ngomong lagi. Jadi waktu itu saya srek gitu 2 kali, ngomong lagi. Atau tangan misalnya, lagi pegang mic. Oh iya begini, tangannya gatal nih, di sini nih, tangannya ya di sini gatal. Terus tiba-tiba gitu, oh iya jadi waktu itu saya pernah gitu. Jadi lakukan atau puaskan keinginan itu, keinginan untuk menggaruk itu, untuk memegang itu, untuk mengusap itu, tapi jangan kelihatan seperti orang yang sedang tidak nyaman. Terlihat begitu saja, terlihat natural, terlihat tidak sengaja, sehingga audiens tidak terlalu memperhatikan. Kalaupun ada yang benar-benar memperhatikan, pasti tidak terlalu menyalahkan, karena tidak mengganggu. Yang mengganggu itu adalah 3. Kalau kita menggunakan kata yang berulang-ulang, bolak-balik ngomong a, itu mengganggu. 2, kalau kita menggunakan bahasa tubuh yang berulang-ulang, bolak-balik garuk, itu mengganggu. 3, kalau kita menggunakan nada yang berulang-ulang. Kalau ngomong, pasti di situ, pasti di situ, pasti di situ. Nah, itu ganggu. Selebih itu, kalaupun ada 1-2 hal yang kurang membuat nyaman atau tidak terlihat nyaman, tapi tidak sering kita lakukan, maka biasanya kita tampil tetap bisa lebih maksimal. Jadi tenangkan diri, atur fisik, buat nyaman, sehingga penampilan kamu pun akan terasa nyaman. Saya Hilo Bramdunar, Communication Expert.